أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Saya bersaksi bahwasanya pekerjaan Allah yang samad, kun fayakun, wujudku, hidupku, matiku, dan wujud alam semesta, bahkan wujud virus corona itu menunjukkan bukti tiada Tuhan yang mewujudkan, menghidupkan, dan mematikanku yang disembah dan ditaati selain Allah yang Maha Suci, Maha Agung, Maha Mulia, Maha Kuasa, dan kasih sayang. Dan saya bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad yang mendapat wahyu dari Allah, Al-Quran, sifatnya jujur, menyampaikan, dipercaya, dan cerdas. Itu utusan Allah sebagai suri tauladan dalam hidup, menjalankan syariat agama Islam dengan belajar kepada guru, ustaz, kiai, ulama, habaib yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in ajma'in ila akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Para santri yang saya sayangi, beredarnya berita di media sosial, televisi, dan berbagai situs berita di internet yang cukup menghebohkan, yakni munculnya virus corona yang katanya ganas dan bisa mematikan, sudah menyebar hampir ke seluruh negara, bahkan negara kita sendiri Indonesia. Sehingga kabar ini dapat merubah aktivitas kehidupan manusia sehari-hari, membuat orang jarang keluar rumah, pasar sepi, kota terisolasi, dan ada negara yang sudah menetapkan lockdown, sehingga keadaan sekarang ini cukup mencekam dan memprihatinkan.
Waktu terus berjalan, kurban semakin banyak dan tak terkendali penyebarannya, sambil kita mematuhi anjuran pemerintah. Mari kita mendoakan agar saudara kita yang sakit segera sembuh, dan yang sudah meninggal dunia semoga diterima amalnya, diampuni dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Para santri yang saya sayangi, kita sebagai orang muslim, seandainya kita tidak memperkuat keimanan atau kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam situasi yang seperti sekarang ini, maka kita bisa terperangkap dalam keprihatinan dan kepanikan yang sia-sia, seperti hidup di dalam tahanan atau seperti hidup di negara yang belum merdeka, yang masih dijajah bangsa lain. Bahkan dapat menimbulkan dampak negatif lahir maupun batin yang tidak perlu terjadi. Maka dari itu, untuk memperkuat keimanan atau kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak terperangkap pada keprihatinan dan kepanikan yang sia-sia, di samping kita berlapang dada dengan menaati arahan-arahan pemerintah yang sudah diteliti secara ilmiah, alamiah, kita juga harus berusaha mencari bagaimana solusi menghadapi situasi yang seperti saat ini. Dan kita harus meyakini bahwa keadaan seperti ini adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada hambanya, agar mereka berpikir dan berusaha menghadapinya. Karena itu kita kuatkan iman, dan yang paling penting, dasar keimanan diperkuat dengan cara menyempurnakan ikrar syahadat sebagai rukun Islam yang nomor satu dahulu, sebagai tonggak tegaknya rukun Islam yang lain. Dan keimanan atau kepercayaan itu bisa mapan dan kuat ketika ada kesaksian yang memenuhi syarat, yaitu kesaksian dengan adanya bukti. Dan ketika kesaksian itu tanpa adanya bukti, maka kesaksiannya bisa lemah atau palsu. Seandainya kesaksiannya lemah, maka imannya pun lemah. Ketika orang itu imannya lemah, maka mudah panik karena otaknya tidak dikendalikan iman di dalam hati. Maka dari itu kita perlu menyempurnakan ikrar syahadat sebagai rukun Islam yang nomor satu, yang lengkap dan standar Al-Quran, yakni kesaksian yang mempunyai bukti yang tersimpan di dalam kalimah dhamir sya'an mukhaffaf dalam kalimah syahadat. Dan dhamir sya'an di dalam kalimah syahadat bahasa Arab tidak sama dengan dhamir sya'an dalam kalimah yang lain, sebab dhamir sya'an di dalam kalimah syahadat itu sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 172 dan surat Ali Imran ayat 18 sebagai ajaran langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua manusia, anak cucu Nabi Adam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna
Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, yang artinya, dan ingatkan wahai Muhammad umatmu dan kiai ulama pewaris perjuanganmu, ketika Tuhanmu mengambil keputusan menciptakan Bani Adam dari tulang rusuknya, bibit sel-sel sperma di alam roh menjadi anak cucunya, dan Tuhanmu mensyahadatkan, mengajarkan syahadat pada tanda bukti dirinya wujud dan hidup, tidak wujud hidup dengan sendirinya, akan tetapi pasti ada zat yang mewujudkan dan menghidupkannya. Kemudian Tuhanmu menguji, bertanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, anak cucu Nabi Adam, benar, aku menyaksikan engkau Tuhanku. Jangan sampai terjadi nanti ketika hari kiamat kamu mengatakan, sesungguhnya aku pada syahadat yang diajarkan Tuhanku itu lupa. Dalam ayat tadi sudah jelas ada kalimat wa asyhadahum ala anfusihim, dan Tuhanmu mensyahadatkan pada anak cucu Nabi Adam, mengajarkan syahadat anak cucu Nabi Adam di alam ruh dengan tanda bukti yang ada pada dirinya, wujudnya, hidupnya, tidak wujud hidup dengan sendirinya, akan tetapi pasti ada zat yang mewujudkan dan menghidupkannya. Maka dari itu, kita sebagai manusia anak cucu Nabi Adam, terutama kita yang mengaku seorang muslim, jangan sampai berikrar syahadat, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya tanpa bukti yang ada pada dirinya yang sudah diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun berfirman lagi, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa wal azizul hakim, yang artinya Allah menyatakan kesaksian bahwa samarnya pekerjaan Allah, kun fayakun, maka wujud makhluk. Tidak ada Tuhan yang menciptakan melainkan Dia yang berhak disembah. Demikian pula para malaikat, dan juga menyatakan demikian itu orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tiada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Orang yang mempunyai ilmu, dia akan bersyahadat dan mengajarkan syahadat dengan menegakkan keadilan, berdisiplin ilmu, diantaranya dengan cara adil dalam menerjemahkan syahadat dengan bahasa daerah atau negara masing-masing sesuai dengan bahasa masyarakat sekitar. Tidak hanya menggunakan bahasa Arab saja. Seandainya mereka kurang faham, terutama pada kalimat dhamir sya'an, an, asluhu, annahu, yang menerangkan bukti dalam ikrar bersaksi, bersyahadat yang berbahasa Arab, maka orang yang mempunyai ilmu, iman bil qist, wajib menjelaskannya untuk memperkuat kesaksian dan keimanan mereka. Dan ketika tidak jelas atau tidak diterangkan, maka kesaksian dan keimanan mereka lemah atau palsu. Sebab ikrar kesaksiannya tidak ada keterangan bukti. Para santri
yang saya sayangi, pada tahun 2008 saya pernah berjumpa dengan seseorang. Beliau bertanya, "Kamu orang Islam ya?" Saya jawab, "Iya." Beliau bertanya lagi, "Bagaimana kalau kamu membaca syahadat?" Saya jawab, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian beliau bertanya lagi, "Kamu orang Arab atau orang Jawa?" "Kalau kamu orang Arab sudah cukup dan benar. Akan tetapi kalau kamu orang Jawa, ikhlas syahadat seperti itu belum cukup. Coba terjemahkan dalam bahasa Jawa." Setelah saya terjemahkan, kula nyekseni saestunipun boten wonten pangeran kejawi namung Gusti Allah. Lan kula nyekseni saestunipun Nabi Muhammad utusanipun Gusti Allah. Kemudian orang tua tadi membentak saya, "Kamu ikrar menyaksikan kepada Allah seperti itu, terlalu berlebihan. Kok beraninya kamu menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada tanda-tanda bukti atau ayat? Sedangkan kamu tidak mungkin mampu hidup di dunia seperti ini menyaksikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan maha luhur hanya dengan otak yang terbatas dan mata yang terbatas." Saya mendengar perkataan beliau seperti itu menjadi agak bingung. Namun setelah saya ingat pengajian guru saya, Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Muhsin Makbul di Pondok Pesantren Rodotul Muhsinin, ketika setiap beliau membaca kitab kuning, beliau menjelaskan dan menerangkan kalimat syahadat itu begini, "Asyhadu nyekseni ingsun an ing setuhune sya'an." Sya'an iku kelakuan, sya'an iku sya'nullah, sya'nullah iku penggawene Allah, penggawene Allah iku makhluk, terutama makhluk sing di awakmu dhewe. La ilaha, ora ana pangeran kang mujudno. La ilaha, ora ana pangeran kang nguripi. La ilaha, ora ana pangeran kang rezekeni. Iki lek diwaca terus murate kena enteke. Illallah, kejaba mung Gusti Allah. Dan setelah saya ingat pengajian beliau seperti tadi, baru sadar bahwa terjemahan Jawa yang saya sampaikan tadi itu memang belum menerjemahkan dhamir sya'an sebagai bukti atau ayat dalam ikrar bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para santri yang saya sayangi, maka dari itu marilah kita bersama-sama berikrar syahadat yang sesuai dengan ajaran para ulama yang mengajar di pondok pesantren dan sesuai dengan keadaan seperti saat ini yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf dan surat Ali Imran ayat 18, agar iman kita kuat, hati kita tenang, dan pikiran kita tidak panik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya
para santri yang saya sayangi, syahadat itu kita biasa membaca satu hari satu malam minimal 5 kali sebelum sholat, dan 9 kali dalam tahiyat sholat. Ketika di dalam sholat, syahadat dilarang menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Hukum sholatnya batal atau bid'ah. Seandainya kita ada kesempatan di tengah malam atau kapan saja di luar sholat, selain di dalam kamar kecil, tempat kencing dan berak, mau membaca syahadat, itu hukumnya sunnah dan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya membaca istighfar saja, seorang muslim mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mengulang-ulang membaca syahadat pun akan mendapatkan ampunannya. Dan membaca atau iqra syahadat sebelum sholat boleh diterjemahkan, akan tetapi cukup didengar telinganya sendiri. Ketika seorang sering membaca syahadat, maka imannya bertambah kuat, dan ketika kuat imannya, maka orang itu pasti dapat menyerah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin menjaganya, karena Allah menyayangi, merahmati kepada orang-orang yang beriman. Kalau sudah demikian, maka malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa virus corona karena murkanya tidak akan mau mendekat. Allah sudah berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sabaqat rahmati ghadabi, rahmatku mengalahkan murkaku. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, Zat yang Maha Esa, dan Zat yang menciptakan manusia dan alam semesta, termasuk virus corona yang melanda dunia. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, Zat yang kucintai, Zat yang menguasai, dan Zat yang mengetahui. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang pembuka hati, dan Zat yang memberi kecukupan ilmu dan rezeki. Ya Allah, terimalah taubat kami, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan kasihani mereka seperti halnya mereka mengasihi dan membimbing kami. Ya Allah, kasihani umat Muhammad, kasihani umat Muhammad, kasihani umat Muhammad, perbaiki umat Muhammad, perbaiki umat Muhammad, perbaiki umat Muhammad, dan selamatkan umat Muhammad. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kuatkan kami, keluarga dan santri, rakyat dan memimpin kami dari kemurkaan-Mu. Tanpa rahmat-Mu tidak akan hilang virus corona dari bukti kemurkaan-Mu. Dan Engkau sudah berfirman, rahmatku mengalahkan murkaku. Ya Allah, bimbinglah kami dan pemimpin-pemimpin kami pada syariat kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syir'ah dan minhaj
jalan dan metode yang tepat, tidak sampai tersesat, mampu napak tilas Nabi atas segala kesadaran hukum. Dan segala puji bagimu ya Allah. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dalam firman-Nya dan benar utusannya Nabi yang mulia. Semoga salam dan rahmat selalu dilimpahkan kepadanya, dan kami dari golongan orang yang menyaksikan dan bersyukur serta mengharap syafaatnya. Dan segala puji hanya bagi Allah, Sang Pencipta alam semesta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Khabir ya Basit ya Khafir ya Rafi'u ya Mu'in ya Mudillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Alim ya Alimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Wadisu ya Hafid ya Muhitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Fa'idu ya Syahid ya Abu ya Qabilu ya Qawiyu ya Matin ya Wadiyu ya ya Mursi ya Muqaddiru ya Mu'idu ya Muni ya Munidu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali ya
الله